Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lama tidak bertemu ya. Nah, kali ini kita akan belajar mengenai keseimbangan pendapatan nasional, baik yang 2 sektor, 3 sektor, maupun yang 4 sektor. Jadi ada istilah baru yang nanti akan selalu kalian dengar kalau kita membahas mengenai keseimbangan pendapatan nasional. Istilah yang pertama yaitu leakage atau kebocoran. Apa itu yang dimaksud dengan leakage atau kebocoran? Leakage atau kebocoran adalah uang yang keluar dari aliran circular flow diagram atau uang yang keluar dari aliran perekonomian. Dalam hal ini perekonomian 2 sektor. Nah, keluarnya kemana? Nah, nanti akan kita bahas. Itu yang pertama, yaitu leakage atau kebocoran. Artinya uang yang keluar dari diagram alir perekonomian. Istilah yang kedua ada injection atau injeksi. Artinya apa? Injeksi adalah aliran dana yang masuk ke diagram alir perekonomian. Jadi kalau leakage itu aliran dana yang keluar dari diagram, dan injection adalah aliran dana yang masuk ke dalam diagram. Jadi ini berkebalikan ya antara kebocoran dan injeksi atau leakage dan injection. Ini adalah kebocoran. Kebocoran. Ini adalah berkebalikan. Nah, konsepnya keseimbangan pendapatan itu dicapai ketika jumlah leakage itu sama dengan jumlah injection, atau jumlah kebocoran ini sama dengan jumlah injeksi. Artinya sebenarnya tidak ada uang yang bocor kemana-mana, karena setelah bocor dia kembali lagi dalam bentuk yang lain, yaitu dalam bentuk injeksi. Oke, sebelum kita membahas lebih lanjut mengenai keseimbangan pendapatan nasional, sebelumnya kalian harus sudah memahami dulu yang namanya circular flow diagram atau diagram alir dalam perekonomian. Karena circular flow diagram ini adalah modal kita dalam memahami keseimbangan pendapatan nasional di suatu negara. Nah, kita mulai dari keseimbangan pendapatan nasional 2 sektor, di mana hanya ada 2 pelaku ekonomi, yaitu rumah tangga konsumen atau rumah tangga dan rumah tangga perusahaan atau firms atau disebut juga dengan perusahaan. Nah, antara rumah tangga konsumen dan rumah tangga perusahaan di circular flow diagram kalian sudah tahu bahwa rumah tangga konsumen ini menyediakan faktor produksi untuk perusahaan, sedangkan perusahaan menyediakan barang dan jasa untuk dikonsumsi rumah tangga konsumen. Apakah faktor produksi yang disediakan oleh rumah tangga konsumen itu bisa gratis digunakan oleh perusahaan untuk memproduksi barang dan jasa? Tentu saja tidak. Dan apakah barang dan jasa yang diproduksi oleh perusahaan dapat digunakan secara cuma-cuma oleh rumah tangga konsumen? Jawabannya tentu saja tidak. Jadi, untuk mendapatkan atau menggunakan faktor produksi dari rumah tangga konsumen, perusahaan harus membayar dalam bentuk apabila menggunakan lahan, maka perusahaan membayar dalam bentuk sewa. Apabila menggunakan tenaga manusia atau tenaga kerja, perusahaan akan membayar dengan upah. Apabila menggunakan modal, maka perusahaan akan membayar dengan bunga. Dan apabila mempekerjakan atau bukan mempekerjakan ya, apabila perusahaan menggunakan jasa entrepreneur atau kewirausahaan, maka perusahaan akan membayar sebagian profitnya kepada entrepreneur itu. Kemudian juga untuk mengonsumsi barang dan jasa, rumah tangga konsumen akan membayarkan uang. Nah, akan tetapi uang yang dibayarkan oleh konsumen untuk membeli barang atau jasa itu tidak sepenuhnya digunakan untuk membeli barang atau jasa. Uang yang dimiliki konsumen tidak sepenuhnya digunakan untuk membeli barang atau jasa. Konsumen menyisihkan sebagian uangnya untuk ditabung. Maka ada variabel baru yaitu tabungan. Tabungan ini merupakan faktor
leakage atau kebocoran dalam keseimbangan pendapatan nasional. Artinya, seluruh uang konsumen ini tidak dibelanjakan langsung untuk membeli barang dan jasa, namun sebagian kecilnya bocor. Bocor kemana? Bocor untuk ditabung. Maka dinamakan tabungan ini sama dengan leakage atau kebocoran. Nah, bocornya ini ditabungnya kemana? Ditabungnya ke bank. Sedangkan oleh bank, tabungan orang-orang itu tidak didiamkan begitu saja, tapi diinvestasikan. Diinvestasikan kemana? Diinvestasikan ke perusahaan. Jadi masuk lagi ke diagram alir perekonomian dalam bentuk investasi atau investment. Maka investment disebut juga dengan bagian dari injection atau injeksi atau aliran dana yang masuk ke circular flow diagram. Maka di perekonomian dua sektor ini kita mengenal injection and leakage. Jadi injeksi dan kebocoran. Di perekonomian dua sektor, kebocoran dulu ya. Kebocoran itu berasal dari dana yang disisihkan konsumen untuk ditabung, sehingga kebocorannya bersumber dari tabungan. Sedangkan injeksinya bersumber dari mana? Injeksinya bersumber dari investasi yang dilakukan bank kepada perusahaan. Yang mana investasinya itu sebenarnya adalah uang tabungan dari konsumen. Maka keseimbangan pendapatan nasional dalam pendekatan dua sektor rumusnya adalah saving sama dengan investment atau S sama dengan I, di mana S mewakili kebocoran dan I mewakili injeksi. Kita masuk ke perekonomian tiga sektor atau keseimbangan pendapatan nasional dalam perekonomian tiga sektor, di mana kita menambahkan satu pelaku ekonomi yaitu government atau pemerintah. Nah, pemerintah di sini akan berperan dalam menambah kebocoran, tapi juga akan menambah injeksi. Bagaimana ceritanya pemerintah itu bisa menambah sisi kebocoran? Nah, ceritanya begini. Jadi, kalau ada pemerintahan, pasti rumah tangga konsumen ini juga akan menyisihkan uangnya yang dipakai untuk membeli barang dan jasa tadi, tidak hanya dipakai untuk menabung, tapi juga dipakai untuk membayar pajak. Maka di sini sisi kebocoran ini bertambah. Bukan lagi tabungan, tapi tabungan ditambah pajak. Nah, sedangkan pajak yang masuk ke pemerintah itu tentu saja tidak dianggurin, pastinya juga digunakan. Digunakan untuk apa? Digunakan untuk membeli barang dan jasa. Dari mana? Dari perusahaan. Oleh karena itu, uang yang bocor dari sisi konsumen yang digunakan untuk membayar pajak tadi diterima pemerintah dan dimasukkan lagi ke diagram alir perekonomian berupa pengeluaran pemerintah, karena pemerintah kan juga butuh barang dan jasa. Maka pemerintah membelanjakan uang itu untuk membeli barang dan jasa dari perusahaan. Di sini maka pada sisi injeksi bukan hanya investasi aja, tapi juga sudah bertambah, yaitu investasi plus pengeluaran pemerintah atau investment and government expenditure. Maka pada perekonomian tiga sektor, persamaan keseimbangan pendapatan nasionalnya adalah dari sisi injeksi ada investment plus government expenditure, dan dari sisi leakage ada saving plus tax atau tabungan plus pajak. Maka persamaannya menjadi I plus G sama dengan S plus T. Oke, sekarang kita masuk ke perekonomian 4 sektor. Di mana dalam perekonomian 4 sektor ada satu lagi pelaku ekonomi yang masuk ke perekonomian nasional, yaitu adalah negara lain atau negara asing.
Nah, di perekonomian 4 sektor ini, warga negara sudah melakukan perdagangan internasional. Artinya kita mengimpor atau mendatangkan barang dari luar negeri, dan juga di sisi lain negara juga mengekspor atau menjual barang ke luar negeri. Nah, di manakah sisi kebocoran dan di manakah sisi injeksi? Pastinya kalian sudah memahami. Kebocoran, ingat tadi kebocoran adalah uang yang keluar dari diagram alir perekonomian di suatu negara. Maka kebocoran ini terjadi apabila kita mengimpor barang dari luar negeri. Kenapa? Karena uang kita mengalir ke luar negeri, bukan mengalir dalam suatu negara. Maka untuk perekonomian 4 sektor, sisi kebocoran atau leakage bukan lagi hanya tabungan, kemudian ada tax atau pajak, namun juga ditambah dengan impor atau simbolnya adalah M, ya. Jadi sisi kebocoran atau leakage sama dengan S plus T plus M. Di sisi lain, negara kita tidak hanya mengimpor atau membeli dari luar negeri, tapi negara kita juga mengekspor ke luar negeri atau menjual barang atau jasa ke luar negeri, sehingga kita juga mendapatkan devisa atau aliran uang yang masuk ke dalam negeri. Nah, aliran uang yang berasal dari kegiatan ekspor ini disebut dengan injeksi yang berupa ekspor atau simbolnya adalah X. Maka sisi injeksi sekarang bukan lagi berasal dari investasi dan pengeluaran pemerintah, tapi ditambah juga dengan kegiatan ekspor. Maka persamaan untuk sisi injeksi adalah investment atau investasi plus government expenditure atau pengeluaran pemerintah plus ekspor atau kegiatan ekspor. Maka rumus keseimbangan pendapatan nasional untuk 4 sektor bisa dilihat di atas ini, yaitu I plus G plus X sama dengan S plus T plus M. Baik, seperti itulah konsep injeksi dan kebocoran dalam perekonomian 2 sektor, 3 sektor maupun 4 sektor. Nah, untuk latihan perhitungannya nanti akan kita diskusikan bersama pada saat pertemuan baik asinkronus maupun sinkronus. Demikian penjelasan kali ini, mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Terima kasih sudah menyimak, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum.